دموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Merupakan suatu musibah yang besar bagi bangsa Indonesia, merupakan musibah dan fitnah besar bagi umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di negeri kita tercinta ini, Indonesia, dengan munculnya gerombolan dai-dai Wahabi, ustadz-ustadz Wahabi, penceramah-penceramah Wahabi. Mereka berteriak dengan keras, mereka berteriak dengan lantang, mereka menyampaikan ceramah-ceramahnya dengan penuh semangat dan berapi-api. Dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu majelis ke majelis yang lain, dari satu mimbar ke mimbar yang lain. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengajak umat sebanyak-banyaknya, mengajak pengikut sebanyak-banyaknya, mengajak jamaah sebanyak-banyaknya. Setelah itu mereka dicekoki dengan dalil ataupun hujah yang gak jelas pemahamannya, agar supaya mereka percaya dan yakin seyakin-yakinnya bahwa ayah dan ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyiduna Abdullah dan Sayyidatuna Aminah, adalah kafir, adalah musyrik dan masuk neraka. Mereka Wahabi biadab, mereka kurang ajar kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan fitnah besar bagi umat Islam. Ini merupakan musibah besar bagi umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang tidak boleh kita biarkan begitu saja. Kita tidak boleh diam. Umat Islam Indonesia harus tahu tentang musibah besar ini, agar supaya mereka tidak seenaknya berkeliaran ke sana kemari memproklamasikan bahwa ayah dan ibu Nabi tercinta itu mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik dan masuk neraka. Wahai para da'i-da'i Wahabi, wahai para ustadz-ustadz Wahabi, kami para azwaja bertanya kepada kalian, di mana adabmu? Engkau manusia bukan hewan. Di mana nalarmu? Mana akal fikiran warasmu? Wahai para Wahabi, kalian semua adalah manusia. Kalian semua adalah manusia, bukan hewan, bukan tumbuh-tumbuhan, bukan batu. Mana hatimu? Apakah hatimu sudah membeku dan membatu sehingga kalian sibuk mencari dalil, sehingga kalian sibuk mencari hujah hanya untuk mengajak umat sebanyak mungkin, hanya untuk mendoktrin pengikutmu, hanya untuk membodohi dan mengelabuhi pengikut dan kelompokmu, agar supaya mereka percaya dan yakin seyakin-yakinnya bahwa ayah dan ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kafir, musyrik dan masuk neraka. Kemudian setelah itu dengan bangganya mereka katakan, ini hadisnya kan hadis sahih, riwayatnya riwayat Muslim. Wahai para da'i-da'i Wahabi, wahai para ustadz Wahabi, betul sekali hadisnya sahih. Yang gak sahih itu otakmu, yang gak sahih itu fikiranmu, yang gak sahih itu adalah adabmu, yang gak sahih itu adalah akhlakmu, yang gak sahih itu adalah pemahamanmu. Dengarkan baik-baik wahai para Wahabi, buka kedua telingamu wahai para da'i Wahabi, bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dan berbincang, ngobrol bersama para sahabat. Tiba-tiba datang, tiba-tiba muncul seorang sahabat yang lain, yaitu Ikrimah
Ikrimah itu adalah anaknya Abu Jahal. Abu Jahal itu adalah ahlun nar. Dia memusuhi Islam, dia memusuhi Nabi. Tiba-tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada para sahabat, awas jangan sampai ada di antara kalian yang berbicara tentang Abu Jahal. Jangan sampai ada di antara kalian yang membicarakan tentang keburukan Abu Jahal. Jaga adab, jaga akhlak, jaga hati Ikrimah, hormati dia. Jangan kau sakiti hati dan perasaannya. Inilah adab dan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap Ikrimah, anaknya Abu Jahal. Lalu bagaimana dengan adab dan akhlakmu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai para dai-dai Wahabi dan pengikutnya? Sudah sering saya jelaskan ini. Itu hadis Nabi. Kita nggak bisa lagi meragukan masalah itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan pada seorang sahabat, ayahku dan ayahmu di neraka. Nah, begitu penyampaiannya. Ya sudah, kita terima apa adanya kan. Kita tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW, kita tidak pernah bertemu dengan ayahnya Abdullah. Kita nggak tahu. Tapi Nabi SAW wajib kita imani kenabiannya. Dan beliau yuridu syai'an fa adrakahu. Ayahmu dahulu melakukan demikian karena ingin sesuatu, ingin dipuji, dan dia mendapatkannya. Ternyata ada orang-orang yang divonis oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih Bukhari dan yang lainnya, dan mereka hidup di masa fatrah, divonis oleh Nabi masuk neraka jahanam. Menunjukkan sebenarnya masih ada sisa agama tauhid. Dan di antara orang-orang divonis oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam kondisi musyrik, di antaranya ibunya Nabi dan ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tidak akan menyiksa siapapun yang hidup tanpa utusan. Dan ayahanda Nabi wafat sebelum Nabi terlahir. Ibu dan Nabi wafat waktu Nabi masih kecil, belum diutus sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Sungguh kami tidak akan menghukum siapapun sampai aku mengirim utusan. Ada dakwah nyampe kepada beliau. Jadi ini aneh. Jangan sampailah kita itu kalau ada orang bahas masalah itu aneh. Membahasnya dengan mengatakan Bapak Ibu Nabi Muhammad adalah kafir, masuk neraka, bersandarkan satu hadis. Jadi orang itu, para ulama, kalau membaca hadis itu dia hanya hadis itu dibanding dengan hadis yang lainnya. Ingat, tidak semua hadis. Bahkan dikatakan, belum dikatakan seorang alim kalau belum bisa meninggalkan hadis sahih. Loh, kok gitu? Sebab tidak semua hadis sahih dipakai. Ada hadis yang dihapus. Jadi nanti ada ta'arud, ada ta'adul adillah, ta'arudul adillah. Jika ada dalil bertentangan dengan dalil, Al-Quran mustahil bertentangan, hadis mustahil bertentangan. Kalau ada bertentangan nanti ada namanya mutlak muqayyad, ada khos sama takhsis, khos sama am, takhsis, yang mutlak, yang am ditahsis. Masalah am dengan khusus. Ada nanti kalau sudah benturan nggak bisa, ada namanya nasih mansukh. Jadi ini dibuang, tidak dipakai, ini pakai. Kalau bertentangan. Atau masalah kuat dengan lemahnya, yang kuat ditinggalkan, diambil yang lemah. Biarpun yang paling lebih kuat diambil, yang lebih lemah ditinggalkan. Biarpun ini sahih. Misalnya hadis tentang Bapak Ibu Nabi Muhammad adalah di neraka adalah hadis sahih, tapi bertentangan dengan Al-Qur'an yang sudah sangat jelas, maka ditinggalkan hadis sahih. Maka wa ma kunna mu'adzibina, Allah tidak akan menyiksa Bapak Ibu Nabi. Itu bahasanya. Wa ma kunna mu'adzibina, sungguh kami tidak akan menyiksa termasuk ayah ibu dan Nabi SAW sampai datang utusan, dan Nabi waktu itu belum diutus. Memang ada orang usil. Kok teganya membahas Bapak Ibu Nabi SAW? Bagaimana? Bagaimana Rasulullah ngajari adab? Abu Jahal itu ahli neraka. Abu Jahal itu ahli neraka memerangi Rasulullah. Anaknya mukmin beriman namanya Ikrimah. Waktu Sayyidina Muhammad lalu bicarakan, ada sahabat Nabi yang bicarakan tentang Abu Jahal, Ikrimah datang, Rasul mengatakan, "Kufuan Abi Jahlin takrimatan li Ikrimata." Diam, jangan kau sebut-sebut Abu Jahal, menjaga hatinya Ikrimah. Nah sekarang Bapak Ibu Nabi disebut-sebut. Mana hati nuraninya itu? Abu Jahal saja nggak boleh kita sebut-sebut di depan Ikrimah. Padahal Abu Jahal jelas ahli neraka. Sementara bagaimana Bapak Ibu dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini urusan nurani dan batin. Bagaimana sambung hatinya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang Wahabi datang caci maki ibu bapak Nabi. Ini yang Wahabi sekarang masuk di TV, di radio, di mimbar, apa dia bilang? Ibu bapak Nabi musyrik, masuk neraka. Alasannya kita punya dalil, punya hadis. Lu pikir lu doang yang punya dalil? Lu pikir lu doang yang baca hadis?
Saudara, Ahlus Sunnah wal Jamaah, pendapat yang muktabar, pendapat yang muktamad, bahwa ayah ibu Nabi adalah min ahlil fatrah, bukan musyrik, tidak masuk neraka. Saudara yang mengatakan ibu bapak Nabi kafir, musyrik, masuk neraka, kurang ajar, tidak punya akhlak. Saudara, Ikrimah putra Abu Jahal Nabi hormati, Nabi nggak mau cerita yang bapaknya musuh Allah. Sekarang ada ngaku umat Nabi, saudara, di mimbar teriak-teriak ibu bapak Nabi kafir, ibu bapak Nabi musyrik, ibu bapak Nabi masuk neraka, kurang ajar, tidak punya akhlak. Saudara, jadi kalau ilmu masih sedikit, jangan sok jadi ulama besar, atau sekurangnya kalau dia tetap yakin ibu bapak Nabi itu kafir, cukup buat dia, nggak perlu teriak di atas mimbar. Apalagi di negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini negeri Ahlus Sunnah, bukan negeri Wahabi, saudara. Kita dari kecil, kita dengar dari guru-guru kita, ibu bapak Nabi ahli fatrah. Kita diajarin cinta ibu bapak Nabi. Tahu-tahu ada makhluk baru nih, makhluk Wahabi. Saudara, datang caci maki ibu bapak Nabi, nggak disembelih, Ahlus Sunnah udah bagus, saudara. Betul?